Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam Ibu. Damang Bu. Alhamdulillah, kumaha Bu Atin, sawalerna sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Atin dan keluarga selalu disehatkan ya Bu ya. Amin, Dan amin. Bu Doa yang Atin sama untuk juga, Ibu juga. iya amin. Dan Bu Atin juga semoga tetap semangat ya Bu Atin ya untuk Insya Allah. menjalankan segala program dalam grup penggerak ini ya Bu ya. Insya Allah Bu. Semangat selalu. Harus semangat. Iya, harus semangat, betul. Nah, Bu Atin, alhamdulillah tak terasa kita sudah masuk di pendampingan 2 ya, Bu ya. Yeah. Nah, walaupun pendampingan kita kali ini dilaksanakan secara daring ya, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pendampingan ya, Bu ya. Insya Allah tidak Karena iya, amin. Berhubung kita sekarang masih PPKM darurat ya Bu Atin ya, tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Nah, tapi mudah-mudahan di sini kita tetap efektif ya Bu Atin ya, untuk saya dengan Bu Atin berdiskusi ya, untuk membahas hal-hal yang memang sudah Bu Atin lakukan di 2 bulan belakang ya Bu Atin ya. Ya Bu. Ya, baik Bu Atin. Mungkin saya ingin ngobrol-ngobrol saja ya di sini ya, tentang proses yang sudah berjalan sebelumnya ya Bu Atin ya. Nah, mungkin saya ingin menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 2 bulan terakhir ini? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selama 2 bulan ke belakang, berarti bulan Juni dan Juli ya, saya sudah mencoba melaksanakan tugas dari hasil Lokakarya 2 itu yang kaitannya dengan ini Bu, dengan pembentukan komunitas praktisi. Nah ini untuk pembentukan komunitas praktisi ini saya diawali dengan diseminasi kepada pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, kemudian para pembantu kepala sekolah serta rekan sejawat. Alhamdulillah respon dari pihak sekolah ini bagus, sampai kemudian bahkan memfasilitasi saya untuk menyampaikannya dalam rapat dinas. Saat itu rapat dinasnya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021. Kemudian selain tadi pembentukan komunitas, maksudnya pembentukan itu rencana Ibu ya. Iya. Kemudian selain itu saya juga alhamdulillah sudah melaksanakan program aksi nyata tentang budaya positif yang saya awali untuk melaksanakan budaya positif ini. Saya konsultasi dulu dengan pihak sekolah dan alhamdulillah memang responnya juga baik. Nah, hanya untuk konsultasi ini kami melakukannya dengan Jimit, jadi tidak secara tatap muka karena saat itu memang kondisinya tidak memungkinkan untuk tatap muka. Selain itu juga selain konsultasi dengan pihak sekolah, saya juga mencoba untuk mengkomunikasikan program aksi nyata budaya positif ini dengan orang tua siswa dan murid. Alhamdulillah responnya memang positif, walaupun di awal saya udah minta izin dulu pada mereka karena saya melaksanakannya kan ketika mereka sedang libur gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi, ya alhamdulillah. Nah, tentu saja ini Bu, untuk selain mengerjakan itu ya tugas harian biasa mengunjungi LMS untuk menyelesaikan tugas harian. Itu Bu. Iya. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu Atin ya, selama 2 bulan ke belakang ini sudah banyak hal yang Bu Atin kerjakan ya, sudah Bu Atin lakukan. Nah, semuanya prosesnya walaupun misalkan prosesnya panjang, tapi saya lihat hasilnya juga luar biasa. Bu Atin sudah mulai merintis untuk membentuk komunitas praktisi. Apalagi Bu Atin sudah mendapat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, sudah
sudah disampaikan juga pada rekan-rekan yang lain. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa ya Bu Atin ya. Nah, apalagi juga Bu Atin di sini sudah bisa melaksanakan kegiatan budaya positif ya Bu Atin ya. Nah, yang memang sudah Bu Atin rancangkan ya, sudah Bu Atin rencanakan, dan saya lihat juga mungkin di sini terlihat antusiasme ya dari baik itu dari seluruh warga sekolah. Dan saya juga senang sekali Bu Atin tetap semangat untuk mengerjakan LMS ya Bu Atin ya. Harus semangat. Nanti kalau tidak ketinggalan Bu. Betul, harus semangat ya Bu Atin. Tapi saya lihat betul, alhamdulillah dari 6 guru penggerak saya semuanya saya komunikasikan semuanya menurut Pak Iwan bagus, baik, sangat baik, sangat luar biasa. Alhamdulillah ya Bu Atin ya. Nah, luar biasa Bu. Iya. Alhamdulillah itu proses yang sudah berjalan selama 2 bulan ya Bu Atin ya. Nah, sebelumnya kan kita pernah bertemu ya Bu Atin ya. Saya ingin menanyakan tentang rencana tindak lanjut di pendampingan kita sebelumnya. Waktu itu mungkin hubungannya dengan umpan balik dari rekan sejawat dan pada penerapan aksi nyata di modul 1.1 dan 1.2 Bu Atin. Bagaimana nih rencana tindak lanjut Ibu? Alhamdulillah Bu, dari rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya itu kan ada refleksi dari teman sejawat. Nah itu memang masukan-masukan dari teman-teman dan juga dari kan ada dari teman Bu, teman sejawat, kemudian kepala sekolah, ada juga kan yang menyampaikan dari refleksi teman-teman itu, kemudian saya jadi mencoba untuk lebih sering berkomunikasi Bu, untuk menyampaikan apa yang menjadi bagian dari program guru penggerak. Contohnya bahwa saya sudah melaksanakan aksi nyata nih di kelas. Nah, saya coba sampaikan kepada teman-teman sejawat apa saja aksi nyata ini. Nah, di aksi nyata 1.1 itu kan saya mencoba membuat pembelajaran menarik dengan kolaborasi antar teman antar teman dan juga antar kelas yang berbeda. Nah, rencana tindak lanjut saya akan mencoba kembali menerapkan kegiatan ini, tentunya dengan penambahan atau menambal kebolongan-kebolongan yang pernah terjadi sebelumnya, gitu kan. Kemudian saya juga akan mencoba mengimbaskan kepada rekan sejawat tentang aksi nyata ini, tentang kolaborasi antar teman ini, supaya yang mudah-mudahan di antara teman juga ada yang mendapat ide yang sama gitu ya. Oh, ternyata bisa loh dicobakan. Nah, untuk sementara ini yang saya sudah coba sampaikan itu ke se-MGMP Bu. Kalau untuk yang di luar MGMP belum, tapi mudah-mudahan nanti ke depan saya akan mencoba menyampaikan juga kepada teman-teman yang di luar mata pelajaran. Kemudian untuk aksi nyata yang 1.2 yang budaya positif itu saya mencoba memberikan nama yang menarik kepada kegiatan ini, yaitu odol. Odol itu adalah one day, one lembar. Itu alhamdulillah dari pihak sekolah setelah saya melaksanakan kegiatan ini responnya bagus. Bahkan saya juga diminta untuk menyampaikan program ini di MPLS yang akan dilaksanakan Rabu sekarang Bu. Jadi saya dapat jadwalnya hari Rabu. Itu mungkin Ibu. Alhamdulillah, luar biasa ya rencana tindak lanjut Ibu, dimulai dari Ibu sudah mensosialisasikannya ya di 1 MGMP, kemudian Ibu juga akan berusaha untuk mensosialisasikan juga ya di luar kegiatan MGMP ya tentang aksi nyata Ibu ya. Nah, Ibu juga sudah menggagas gitu ya, luar biasa menggagas kegiatan odol, one day, one lembar, luar biasa. Bahkan Bapak Kepala Sekolah sendiri merasa senang ya, antusias, Ibu diundang untuk memberikan materi ini di kegiatan MPLS mendatang. Ini sangat luar biasa ya Bu ya. Ini merupakan tindak lanjut yang luar biasa dari pendampingan kita sebelumnya
ibunya. Aplaus buat Ibu ya, semangat sekali Ibu, alhamdulillah ya. Nah, itu tadi ya Bu ya, dari dua kegiatan tadi. Pertama tadi dari kegiatan yang sudah 2 bulan berjalan, dengan kegiatan yang berhubungan dengan rencana tindak lanjut Ibu tadi ya sudah dipaparkan. Nah, dari kedua hal tersebut nih, menurut Ibu nih apa yang menurut Ibu ini dalam 1 bulan terakhir ini merupakan pencapaian dari Ibu? Misalkan Ibu sudah merasa oh ini saya sudah melakukan hal yang luar biasa, atau capaian Ibu itu sudah sejauh mana? Silahkan. Jujur aja Bu ya, untuk 1 bulan satu bulan terakhir ini berarti bulan ya akhir Juni, awal Juli begitu Bu ya. Nah ini saya sangat antusias sekali dengan aksi nyata odol ini ya Bu ya. Jadi one day one lembar yang coba saya canangkan itu memang tadi responnya bagus dari semua pihak gitu ya, responnya bagus. Nah, ya Bu Atin. Halo. Ya, sudah ada Bu? Iya, sudah. Koneksinya ini kurang bagus. Tadi sinyal, iya nggak apa-apa Bu Atin. Ya, jadi tadi untuk rancangan aksi nyata itu kan saya sudah merancang, tapi kemudian saya asalnya saya merencanakan itu 2 minggu Bu dilaksanakannya. Tapi kemudian karena ternyata ada kesalahan dari saya kesalahan lini masa waktu, jadi saya mencoba melaksanakannya hanya dalam waktu 1 minggu. Yeah. Nah, kemarin sudah berjalan 1 minggu, hari Sabtu kemarin itu akhir dari pelaksanaan odol. Nah, ini kalau saya lihat itu respon dari murid yang saya coba ikut sertakan itu kan saya mengajaknya hanya kelas yang saya wali kelas Bu. Jadi hanya 1 kelas. Nah, itu hanya sekitar bukan hanya ya, kalau saya melihatnya ini walaupun hanya sekitar 61% itu yang berpartisipasi, tapi saya anggap ini suatu hal yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena satu, mereka sedang masa liburan nih. Saya mencoba terus berkomunikasi kepada mereka, membangun chemistry karena saya mendapat informasi dari kesiswaan itu ternyata kelas yang saya wali kelasnya sekarang itu akan naik tingkat itu sama saya juga jadi naik tingkat gitu. Jadi kelas 8 I sekarang juga jadi 9 I dan saya tetap wali kelas saya anaknya tetap itu juga, itu kan alhamdulillah gitu. Jadi ya. Ya, jadi paralel gitu. Ya, paralel. Berterima kasih pada pihak sekolah dengan tadi kan saya meminta Bu Pak tolong disamakan dulu karena ini kan saya punya program odol gitu. Jadi 61% berpartisipasi. Nah, makanya saya sebenarnya masih merasa punya PR gitu. Ini gimana sisanya gitu ya. Nah, sisanya saya akan mencoba terus intens kepada mereka untuk mengajak terus mengajak supaya mereka ikut kegiatan ini. Ternyata sisa ya berarti 39% yang tidak berpartisipasi itu banyak kendala Bu. Di antaranya ada yang memang selama liburan nggak boleh pegang HP. Kemudian ada yang memang dari awal terkendala gadgetnya belum punya, tidak ada. Kemudian masalah kuota juga sama gitu. Nah, jadi selama sebulan terakhir itu saya antusiasnya, ini saya ingin program ini berjalan karena memang ternyata setelah ada refleksi dari anak-anak, mereka juga antusias Bu karena ini memang suka baca kitab suci, suka baca Al-Quran atau Alkitabnya, tapi memang ketika ada paksaan dari saya dalam halnya dari saya, mereka menjadi termotivasi. Oh ya, aku semangat, aku dapat ilmunya karena kan dari kegiatan one day one lembar ini bukan hanya anak membaca saja, tapi
saya juga meminta anak untuk membuat laporan hasil bacanya apa. Nah itu yang kemudian, oh ya gini, saya jadi lebih paham lah sedikit-sedikit tentang agama saya, katanya gitu. Itu Bu Dina. Iya, alhamdulillah luar biasa ya Bu Atin ya, capaiannya sampai 61% ya, 61% siswa bisa mengikuti bisa melaksanakan ya kegiatan one day one lembar ini ya, luar biasa sekali. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan masih pada libur ya Bu ya, tapi ternyata karena Ibu membangun chemistry yang baik ya Bu ya dengan siswa, jadi siswa juga semangat juga, mereka juga menjadi termotivasi ya, menjadi semoga seterusnya. Iya, benar, motivasi sampai mereka di sini mereka juga diajarkan untuk membuat laporan ya Bu ya, supaya lebih paham ya Bu ya di sini. Nah ini bermaknaannya insya Allah sangat luas, sangat tinggi ya Bu ya. Insya Allah ini kita bisa anak-anak belajar lebih bermakna itu di sini ya Bu ya. Jadi melewati berbagai tahap, berbagai proses yang mereka lalui gitu sampai mereka menemukannya sendiri ya, paham ya Bu ya. Alhamdulillah luar biasa Bu Atin, pencapaian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depannya program ini terus berkembang, berlanjut ya, dan bukan hanya oleh kelas Bu Atin saja ya, tapi bisa ditularkan pada kelas-kelas yang lain juga Bu Atin. Luar biasa Bu Atin. Alhamdulillah ya. Nah, tadi kita berbicara mengenai capaian ya Bu Atin ya. Sebelumnya juga kita juga membicarakan tentang komunitas praktisi ya, komunitas praktisi yang sudah mulai dirintis oleh Bu Atin nih. Nah, saya ingin tahu nih tentang komunitas praktisi yang mulai Ibu rintis di sekolah Ibu ya. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana pengalaman Ibu ya ketika merintis komunitas praktisi di sekolah. Ya, luar biasa Bu. Ya, karena kan ya namanya kan yang kalau yang merintis itu kan satu hal yang butuh effort yang luar biasa gitu ya Bu ya. Kalau merintis itu kan berarti sesuatu yang asalnya belum ada gitu kan. Nah, sebetulnya kalau di sekolah saya kan banyak teman-teman yang sekarang banyak yang guru muda Bu, guru muda yang ya notabene-nya idealismenya juga masih bagus lah gitu, masih tinggi gitu ya. Nah, ketika saya diwisodorkan tugas untuk membentuk komunitas praktisi, maka saya dari awal itu sudah ngeceng Bu, sudah ngincer gitu ya. Ini kira-kira siapa teman yang bisa diajak untuk diajak bersama-sama memiliki visi yang sama gitu. Nah, tentunya saya menyadari dari sekian banyak rekan guru itu belum semuanya sama gitu Bu. Apalagi kondisi sekarang yang secara tatap muka juga kami jarang bertemu gitu. Nah, tapi alhamdulillah di sekolah itu ada beberapa grup guru-guru yang sudah ada. Nah, ini yang kemudian saya coba untuk sharing di grup itu gitu. Secara japri dulu, saya ngobrol gitu. Nah, karena kondisi begini Bu, dalam perintisan ini saya tidak memasang target, 100% teman-teman ikut gitu, enggak. Jadi memang saya cukup hanya beberapa orang saja yang saya pikir, oh iya bisa diajak kerjasama. Nah itu yang pengalaman bagi saya itu bagaimana saya bisa lebih mengenal rekan saya, kemudian bisa mengenal bagaimana pemikiran-pemikiran beliau gitu kan, sehingga sampai kepada ini visinya kira-kira sama nggak ya dengan saya gitu. Itu Bu yang mungkin saya alami ketika merintis. Selain ini juga tentunya saya harus komunikasi Bu dengan pihak sekolah ya. Jadi minta izin dulu kepada pihak sekolah bahwa bagaimanapun juga karena saya tidak bisa sendiri nih dalam menjalankan program ini, saya sekalian aja ajak
beberapa PKS yang saya pikir sama visinya, ya udah saya ajak juga gitu. Alhamdulillah responnya bagus. Alhamdulillah ya, jadi Ibu mendapat respon yang luar biasa ya ketika ketika merintis ya komunitas sekolah, walaupun mungkin Ibu dengan berbagai cara ya Bu ya tadi karena kita tatap mukanya jarang, Ibu berusaha bagaimana nih, tapi masih bisa dilaksanakan ya. Nah mungkin Ibu juga kan tadi ambillah beberapa guru mungkin yang bisa diajak sharing, diajak ngobrol, bisa diajak kerjasama ya. Di sana Ibu bisa saling mengenal satu sama lain ya. Ibu juga bisa mengetahui pemikirannya, apakah memiliki pemikiran yang sama atau kegelisahan yang sama ya. Dan kegelisahan yang sama dan sama-sama ingin memperbaikinya. Itu ya Bu ya, terutama ya. Kegelisahan yang sama dan sama-sama ingin memperbaiki. Alhamdulillah di sana juga Ibu luar biasa juga mendapat dukungan dari para Wakasek ya Bu ya, juga rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah luar biasa, pasti itu pengalaman yang sangat luar biasa ya Bu ya, di mana kita berkomunikasi. Iya, alhamdulillah. Nah, apakah yang Ibu lakukan tersebut gitu ya, capaian yang tadi itu sudah sesuai dengan harapan dan tujuan dari komunitas praktisi yang Ibu rintis gitu, yang akan Ibu rintis? Ya, mungkin kalau secara awal saya sih alhamdulillah dengan kondisi begini, saya merasa untuk perintisan komunitas praktisi ini kalau 100% sih mungkin tidak, tapi ya bagi saya sih alhamdulillah ini bisa gitu ya. Kegiatan ini sesuai dengan harapan saya gitu. Artinya saya di sekolah nggak sendiri gitu. Saya ada teman-teman yang bisa saya ajak untuk berdiskusi, kemudian berbagi tentang hal-hal yang positif itu sudah menurut saya sudah alhamdulillah banget Bu gitu. Iya. Alhamdulillah berarti ya semuanya sudah sesuai dengan harapan ya Bu ya, dan tujuan Ibu gitu, walaupun ini belum 100%, mungkin karena kendala keadaan juga ya Bu ya, kendala keadaan juga, kondisi juga yang mungkin banyak faktor-faktor lain ya Bu ya, tapi yang jelas saya lihat ini sudah sesuai dengan harapan Ibu, dan terutama di sana ada rekan yang bisa diajak oleh Ibu ya untuk berbagi, untuk sharing, untuk melaksanakan berbagai melakukan perbaikan dari kegelisahan yang dirasakan ya Bu ya. Nah, sekarang tadi berbicara tentang capaian. Sekarang saya ingin tahu tantangan. Nah, tantangan ketika Ibu mau melaksanakan atau mau merintis komunitas praktisi di sekolah, ya gitu ya. Nah, dan bagaimana nih Ibu, nanti kan kita ada tantangan. Tentu selain tantangan pasti ada solusi ya Bu ya. Ibu mencoba mencari cara bagaimana nih supaya tantangan itu bisa diselesaikan. Nah, gimana Bu? Tantangannya intern ekstern ya Bu ya? Ya, tentu. Ya. Kalau intern mah dari diri saya nih kan, kadang ada semangat turun kan itu ya. Saya alhamdulillahnya itu solusinya itu saya punya teman-teman sesama CGP dan Ibu juga gitu ya yang terus mendorong, ayo kita maju bersama gitu kan. Ketika ini apalagi bulan-bulan kemarin kan memang ketika merintis komunitas ini kami sedang dihadapkan dengan urusan rapot, pengolahan nilai gitu kan, dan pembagian rapot. Jadi ya kondisi gitu juga lumayan gitu. Kalau kita nggak ada teman tuh, malas atau apa gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya teman-teman sesama CGP yang terus Bu, kalau saya merasakan mereka support terus gitu ya. Itu satu hal yang saya syukuri gitu. Nah, kalau eksternnya itu tantangan yang saya rasakan untuk selama perintisan komunitas praktisi ini,
Ya gitu, tadi mencari Bu, mencari dan melihat ini teman-teman mana yang saya pikir sama gitu ya, sama visinya, Iya. yang mereka punya kegelisahan yang sama. Nah itu yang Iya. apa namanya, Bu, kan banyak tuh teman-teman. Iya. Iya, Bu Atin. Iya, halo. Ada sekitar 60 orang kan, ya berarti Iya. saya nih harus mencari ya tes. Iya, tes. Ada, Halo ada, Ibu. ada. Ada. Iya, halo, ada. Nah itu Bu, tantangannya tuh, Ya. tantangannya ya bagaimana saya lebih mengenal kemudian mencoba, oh iya tadi membidik teman-teman yang kira-kira punya kegelisahan yang sama siapa ya? Nah itu. Iya, iya, betul ya. Jadi Ibu di sana tantangannya ketika Ibu berusaha untuk lebih mengenal dan membidik ya siapa-siapa saja yang satu pemikiran, satu kegelisahan ya Bu ya di sana ya. Halo, Bu Atin. Halo. Halo Yang Bu tantangan Atin, bagi saya terdengarkah? apa yang saya rasakan. Tapi memang apa ya? Iya. Halo, iya. Halo, Tadi sedikit putus. Mhm. Iya. Iya, jadi, di sana ya, tantangannya ya ya ketika jadi Ibu ya? ya tadi mencari teman yang punya kegelisahan di saat sedang pandemi gini Bu, karena kan kami jarang ketemu kan, jadi akhirnya Betul. lumayan gitu, Iya. bukan hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan gitu Bu. Itu sih tantangannya saya merasakannya begitu. Iya, iya, betul betul. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, tapi, saya lihat Ibu walaupun, apa, ada tantangan ya yang menghadang, tapi Ibu bisa, mencari solusinya ya, Ibu bisa mengatasi tantangan tersebut ya Bu ya. Iya, Nah itu hal yang alhamdulillah. luar biasa, itu yang kita harus selalu lakukan ya Bu ya, di mana ketika ada Iya. tantangan kita harus mencari solusi ya Bu ya, bukan, Mhm. bukan hanya istilahnya, meratapi tantangan, tapi Iya, harus mencari solusi. Semangat Ibu ya, betul. luar biasa. Nah tadi, banyak sekali cerita ya Bu ya, mengenai, apa, kegiatan ketika Ibu akan, merintis komunitas praktisi. Nah, menurut Mhm. Ibu nih, apa saja hal yang menarik ya, dan menjadi pembelajaran saat, Ibu membuat komunitas praktisi? Iya. Kalau yang menarik itu Bu, sebagaimana saya, istilahnya tadi membidik ya, membidik teman yang punya kegelisahan yang sama itu menurut saya menarik karena, di sana saya kemudian jadi belajar, oh mengenal teman gitu ya, kemudian lebih memahami karakter dan, yang saya rasakan yang lebih jauh itu kemudian saya menjadi lebih terbuka gitu Bu. Saya lebih terbuka untuk menerima pendapat, kemudian, mencoba apa ya, lebih sering menyimak, kemudian belajar untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat saya juga gitu. Itu sih yang menarik Hmm. bagi saya gitu. Terus, eee, memang 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 satu hal itu tadi saya kembalikan sampaikan yang namanya perintisan itu menariknya karena, kita mulai dari start awal gitu ya. Nah itu yang Iya juga betul. tantangan tersendiri gitu, itu menarik sekali Bu, menarik Iya, banget gitu. betul ya, butuh effort yang luar biasa ya, Bu, ya, Iya. tapi saya lihat Beda Ibu kalau sudah ada berhasil Ibu, nih kalau sudah dalam ada hal kan tinggal itu. melanjutkan nih, kalau sudah Iya, ada. Kalau ini kan, oh iya, apa, secara resminya, belum ada gitu kan. Nah, itu iya. yang menjadi menariknya di situ gitu.
Iya, luar biasa Ibu, alhamdulillah, tapi saya lihat Ibu sudah bisa menghadapi, tantangan-tantangan Amin, tersebut. amin. Harus bisa Bu, Solusinya harus dipaksakan iya, bisa. harus bisa, semangat ya Bu ya. Bahkan Ibu Ya. juga sudah bisa meraih rekan-rekan yang lain ya, yang satu pemikiran. Nah, itu yang sulitnya ya Bu ya, ketika kita menemukan orang yang tepat ya, yang bisa diajak kolaborasi dengan kita ya Bu ya. Ya, Luar Ibu, biasa betul. sekali Ibu. Nah, mungkin, sekarang kita beralih ya Bu ya, pada penerapan, proses penerapan positif disiplin di kelas Ibu ya Bu ya. Saya ingin tahu Ya. mengenai hal itu. Nah, apa saja nih yang sudah, Ibu lakukan untuk mengembangkan, disiplin positif, di kelas Ibu? Iya. Disiplin ini kaitannya dengan ini nggak Bu, punten Bu, dengan yang aksi nyata itu bukan Bu? Iya, betul. Ya. Alhamdulillah kalau saya melihatnya dari, apa namanya, budaya positif yang one day, one lembar itu, saya kan mencoba membuat tujuannya itu supaya bisa mewujudkan, pelajar Pancasila ya, Bu, ya, profil Iya. pelajar Pancasila yang poin pertama yaitu yang beriman dan bertakwa gitu. Nah, eee, apa yang, saya mencoba melakukan yang pertama itu kan tadi, konsultasi dan diskusi dengan pihak sekolah, kemudian juga sosialisasi dengan orang tua dan murid, kemudian, ini eksekusi kegiatan yang, ini effortnya, usahanya sangat menantang sekali gitu ya, karena, ya tadi, kegiatan ini, dilaksanakan semasa liburan, kemudian, saya harus lebih sering aktif mengingatkan anak di WA grup gitu. Jadi setiap hari itu saya komunikasikan ke mereka, "Ayo, ini walaupun kondisinya sedang liburan, tapi kan kalau membaca Al-Qur'an atau membaca Alkitab kan tidak libur sebetulnya," gitu. Dan, Iya saya iya. coba mengembangkan kepada mereka itu mengingatkan bahwa ini juga, dapat pahala loh. Jadi jangan rebahan aja di rumah, tetap aja, kalian punya aktivitas yang positif gitu. Kemudian, apa namanya, terus memantau dan mendorong anak yang, terkendala, bisa juga dari kemalasan atau dari, kendala luar seperti masalah kuota atau gadget gitu. Dan yang terutama lagi ketika mengembangkan, kegiatan ini, saya sangat merasakan, komunikasi dengan orang tua tuh jadi semakin intens gitu karena, setiap hari saya coba rekap semua kegiatan anak-anak, laporan anak-anak dan saya share ke paguyuban, ke paguyuban orang tua di WA group. Sehingga orang tua pun mengetahui, bagaimana perkembangan anak-anak gitu. Itu Alhamdulillah ya, iya. Jadi lebih mendekatkan juga ya Ibu dengan orang tua, dan orang tua iya, juga bisa memantau ya kegiatan anaknya, kegiatan-kegiatan positif anaknya. Jadi luar biasa ya Bu ya. Nah Ibu, iya, tadi ya budaya positifnya mungkin, apalagi penerapannya di sini untuk, membentuk, profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Nah iya, salah satunya juga anak-anak di sini diajak untuk, meningkatkan keimanan dan ketakwaan juga ya, Bu, ya. iya, Jadi terus anak-anak juga diajak oleh ibu untuk, beraktivitas positif di rumah gitu ya, jangan hanya rebahan saja ya. iya, Karena ya kondisi pandemi jangan sampai segala malas ya, Bu, ya, tapi tetap iya, ada produktif gitu. Luar biasa sekali ya, Bu, ya, usaha-usaha Ibu untuk, melaksanakan, atau untuk mengembangkan disiplin positif di kelas Ibu ya. Nah, eee, tadi, budaya positif itu kan Ibu terapkan pada siswa-siswi Ibu ya, Bu, ya. Nah, iya, bagaimana tanggapan atau kesan, siswa-siswi Ibu atau murid Ibu ketika Ibu menerapkan positif disiplin di kelas Ibu? iya. Tanggapan, kalau kalau saya kan mencoba Bu ini membuat lembar refleksi kan, ke Ya, anak-anak bahwa pakai Padlet gitu, dan ya, juga menggunakan Gform. Saya pakainya dua 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 bentuk, ya, ada yang Google Form juga ada yang Padlet. Nah, iya. tanggapan dari mereka, eee
Positif, mereka menyambut baik kegiatan ini, kemudian juga apa namanya, karena ini kaitannya juga dengan sebetulnya kegiatan ini mereka ada yang sering, ada kegiatan ini memang bukan hal yang apa namanya, bukan hal yang berbeda gitu dengan kondisi di rumahnya. Mereka juga sering melakukan itu, hanya karena tadi ada saya sisipkan untuk bentuk literasi bagaimana mereka menyampaikan laporan. Nah, ini juga menarik bagi mereka karena saya minta, asalnya kan ada yang tulis tangan Bu, mereka buatnya tulis tangan. Kan saya berikan contoh dulu nih, ini contohnya seperti ini. Mereka buat pakai tulis tangan. Kemudian saya terima nih tulis tangannya. Kemudian dari mereka mengirimkan japri. Kemudian ketika saya coba, "Nak, bisa nggak ya pakai Canva?" Iya. "Oh, ya Mem, bisa bisa." Saya coba, "Oke, nih Canva-nya Mem kasih contoh kayak gini ya." Nah, terus ternyata mereka karena itu hubungannya sama gadget Bu, jadi mereka senang gitu kan. "Oh iya ya." Nah, akhirnya asalnya tulis tangan, kemudian 1 hari, 2 hari masih tulis tangan, kemudian saya ingatkan, "Bisa nggak ya dicoba pakai digital?" "Oh iya dicoba Mem," gitu. Nah, mereka ya tanggapannya positif gitu kan, "Oh ya Mem, aku ternyata bisa ya pakai Canva." "Ya iya bisa lah," gitu. Terus ada yang menarik lagi, ada yang pakai Instagram bahkan, ya justru yang saya tidak terpikir ke Instagram gitu. Iya. Dan dengan kondisi gini mereka jadi lebih apa ya, ketertarikan mereka itu jadi semakin bagus gitu Bu Iya, dalam kreatif juga ya, merangsang ya, kreativitas juga jadi ya. mereka melek digital, ini HP bukan buat main game aja loh, ini HP juga bisa pakai pakai apa, dipakai yang lebih bermanfaat gitu kan. Jadi mereka lebih Iya. ngulik lagi dan anak-anak sekarang kan lebih lebih cepat ya Bu ya, Iya, masalah betul. digital itu kan, ya udah jadi Betul, ya hebat-hebat ya ya. betul. Nah, cuma mungkin kalau ada anak yang responnya biasa-biasa itu ya tadi karena hambatan dalam dirinya yang apa namanya belum mandiri itu masih ada juga sih. Itu tetap bagi apa menjadi PR bagi saya gitu. Ya Iya. karena tadi alhamdulillah ini anaknya juga dia paralel ya udah ini PR saya sudah ada ini udah ada apa ada anak yang saya bidik juga nih oh ini anak yang harus didampingi terus gitu supaya Iya. mereka apa lebih antusias gitu dalam mengikuti Iya. program. Alhamdulillah Gitu. ya Bu ya, jadi Ibu jadi lebih bisa mengenal anak juga ya dengan sistem Ya, paralelnya juga itu Bu ya. yang paling Nah, ini tadi kita berbicara wah hal yang luar biasa ya Bu ya, di mana anak sangat antusias ya Bu ya, sangat ya, antusias, sangat senang gitu ya, dengan apa, di positif disiplin yang Ibu terapkan juga ya. Nah, terutama di sini juga, salah satu cara Ibu juga, Ibu memperkenalkan anak supaya, melek digital ya Bu ya. Apalagi sebetulnya anak-anak sekarang itu sebetulnya untuk digital itu sangat, kemampuannya sangat luar biasa ya Bu ya, di atas ya, rata-rata dibanding kita. ya, Mereka lebih cepat ya Bu ya, sehingga menambah ketertarikan mereka juga di sana ya Bu iya, ya. Menambah ketertarikan mereka untuk, bisa lebih aktif ya, jadi mereka lebih senang gitu ya, mereka iya, bisa, mengeluarkan ide-ide ya, terus mereka juga bisa sekreatif mungkin dengan cara iya, mereka gitu, dengan dalam mempergunakan digital yang mereka miliki, terutama gadget ya, handphone mereka ya Bu ya. Luar biasa, aduh ini pengalaman yang sangat luar biasa Bu Atin. Nah tadi kita berbicara tentang hal-hal yang positifnya ya Bu ya, tentang anak-anak yang antusias, yang senang, tapi mungkin di balik itu Ibu tentu merasakan ada tantangan ya, tantangan selama penerapan proses ini dalam pembelajaran Ibu. Dan di ya. sana bagaimana nih Ibu caranya untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya, tantangannya tadi kan sekitar 61% Bu yang berpartisipasi. Nah, sisanya ini yang saya anggap sebagai satu tantangan juga gitu. Jadi tantangannya satu masih ada anak yang memang slow respon Bu, slow respon. Jadi padahal kan di WA grup itu setiap hari, bahkan setiap saat ada anak yang setor. Jadi caranya gini Bu, saya tuh teknisnya anak disuruh membaca dulu, kemudian membuat laporan. Nah, anak mengirimkan laporannya japri, kemudian anak yang sudah mengirimkan itu dia
buat laporan di grup. Jadi di grup tahu, oh ini siapa saja yang sudah sudah laporan. Jadi kan ketahuan dalam satu hari itu saya biasanya jam 8 malam Bu ngecek merekap itu Iya. ketahuan. Jadi oh ini baru 15 orang nih. Maka asalnya misalnya 23 orang atau 25 orang, ini masih ada sisa nih yang kemarin. Tantangannya saya share tuh ke orang tua, Ibu, Bapak, ini silakan dicek anak-anaknya ada nggak di sini. Kalau yang nggak ada, tolong diingatkan kegiatannya. Nah itu baru aja orang tua, oh iya 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 gitu kan. Setelah itu baru aja Iya. ada laporan dari anak. Nah itu juga Iya, tantangan iya. menurut saya. Jadi masih ada uh, karakter yang belum mandiri dalam diri anak sehingga mereka belum termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Iya. Kemudian ya tadi karena ada juga jadi dari siswa, dari murid juga dari orang tua gitu kan. Iya, iya tentu ya. Solusinya saya harus lebih cerewet Bu di grup orang tua, di Iya. grup anak. Ayo Bu, Pak, Iya. dorong anak-anak karena kan ya saya nggak bisa nih istilahnya nggak ada dorong kan kalau di sekolah bisa Bu ya di kelas bisa langsung gitu kan. Iya. Kalau ini kan kondisinya di rumah jadi ya saya sangat mencoba membangun chemistry dengan orang tua. Ayo Bu, Pak, bisa nggak ya dibantu nih anak-anaknya di rumah? Iya. Nggak bisa Iya. mengerjakan karena kan memang saya juga terbatas tidak bisa mendorong anak yang di rumah gitu kan. Itu Iya, sih ya betul. tantangan terberatnya itu Bu yang saya rasakan. Iya, alhamdulillah. Tapi saya lihat ya, Ibu sudah berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut Ya. ya. Walaupun mungkin Ibu harus lebih cerewet ya Bu ya, lebih cerewet, lebih Lebih intens gitu, lebih terlihat intens. Ya. iya gitu, lebih intens komunikasi. Tapi itu Iya. insya Allah ya Bu ya, itu ada bisa menyelesaikan permasalahan ya Bu ya, bisa menjawab tantangan tersebut ya Bu ya. Iya. Apalagi di sini juga Ibu di sini sudah membangun chemistry yang baik dengan orang tua ya Bu ya, berusaha supaya bisa saling ya Bu ya, bisa Iya, saling betul. mengingatkan. Jadi memang kesuksesan itu tidak ada yang sukses sendiri Bu, tapi sukses Iya. itu bersama ya Bu ya, luar biasa ya Bu ya. Baik, nah dari kegiatan-kegiatan tadi nih bagaimana Ibu melihat relasi Ibu ya, relasi atau hubungan Ibu dengan siswa selama penerapan positif disiplin di kelas Ibu? Iya. Hal lain yang saya syukuri ya Bu ya. Jadi kan karena ketika saya menyampaikan aksi nyata ini ke pihak sekolah, kemudian saya minta ini tolong dong jangan dirombak dulu kelasnya gitu ya. Iya. Nah itu juga saya merasakan ketika saya masih bisa membersamai anak-anak yang kelas kemarin, kelas 8, sekarang kelas 9 juga, saya merasa mudah-mudahan anak-anak juga sama sih merasakan gitu. Saya merasakan bahwa ada kedekatan terutama dengan anak-anak yang memang sering lapor Bu, sering lapor yang hasil baca itu ke saya gitu kan. Di mana ketika mereka lapor ke saya kan otomatis itu saya baca hasil odolnya, kemudian itu jadi ada bahan obrolan Bu dengan anak-anak. Kalau kata kamu itu gimana? Itu kan jadi istilah nama itu membuka jalan bagi saya untuk lebih mengenal anak gitu. Tentunya ya saya coba pendekatannya tidak formal gitu ya, pakai emot-emot gitu kan. Jadi mereka juga saya sih ingin dekat dengan lebih dekat dan lebih dikenal ke mereka, dan itu alhamdulillah untuk beberapa anak yang rajin itu saya merasakannya kedekatan gitu ya. Nah, bagi anak-anak yang masih belum tersentuh, nah itu yang menjadi PR saya ke depan gitu kan. Seperti itu, Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, walaupun misalkan ini menjadi PR Ibu gitu ya, tapi saya lihat Bu yang PR itu. Tapi saya lihat relasi Ibu dengan anak-anak sudah sangat baik ya Bu ya, sudah terjalin dengan baik. Nah, Ibu Ati nih, menurut Ibu nih, perubahan apa nih yang Ibu rasakan nih ya, dalam berinteraksi dengan murid setelah Ibu menerapkan positif disiplin belajar di kelas Ibu? Mungkin
tentu akan berbeda ya Bu ya, sebelum Ibu menerapkan positif disiplin di kelas dengan sesudah Ibu menerapkan positif disiplin di kelas. Pasti ada berbeda, ada perubahan. Nah, saya ingin tahu apa nih perubahannya? Mungkin karena ini menjadi saya merasa ini program ini memang saya harus melaksanakan ya Bu ya, harus menjalankan dan ya saya sih berharapnya mudah-mudahan ini juga jadi ladang pahala saya gitu ya, karena ini program ini adalah kebaikan untuk mereka juga gitu. Nah, yang perubahan yang saya rasakan dalam pelaksanaan odol ini ya tadi ada sisi kewajiban saya, tanggung jawab moral saya yang saya coba laksanakan, yaitu bagaimana saya memfungsikan diri saya sebagai wali kelas yang baik gitu Bu. Gitu. Jadi bagaimana saya bisa mengenal tadi karakter anak, kemudian minat gitu ya, minat mereka karena ternyata kan minat anak juga beda-beda. Kemudian tadi ada yang visual gitu ya, anak tuh ada yang saya mah cukup dengan tulisan aja, saya cukup mendengarkan aja, anak kan gitu. Jadi dari perubahannya sih saya merasakannya lebih ke saya ingin menjadi ibu kedua mungkin ya di sekolah betul. mereka gitu ya. Seperti itu sih Bu, lebih intens, lebih membangun chemistry. Ya tadi saya lebih teringat lagi bahwa yuk pendidikan itu adalah yang berpihak pada murid gitu. Nah itu yang alhamdulillah step by step lah saya jalani ke sana Bu. Iya. Alhamdulillah jadi ya Bu, di sini ada perubahan yang positif ya Bu ya. Di sini Ibu ingin menjadi wali kelas yang lebih baik lagi gitu ya. Dengan chemistry dengan para siswa ya, siswa binaan Ibu. Di sini juga Ibu kan berusaha untuk lebih mengenal karakter anak ya. Lebih mengenal karakter anak, minat anak, dan mungkin pembelajarannya jadi lebih berpihak pada murid ya Bu ya, pada siswa ya Bu ya. Tidak memaksa tapi kita betul-betul melihat siswa sendiri ya, bagaimana minat, bakat, keinginan anak gitu ya. Jadi nah inilah mungkin merdeka belajar ya, mudah-mudahan nanti membawa perubahan yang positif ya Bu ya. Bukan hanya bagi siswa Ibu tapi untuk kegiatan pembelajaran di semua lini ya Bu ya. Mudah-mudahan ini menuju Indonesia yang lebih baik ya Bu ya, terutama dalam hal pendidikan di Indonesia ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu obrolannya sangat luar biasa ya mengenai penerapan budaya positif tadi ya, berkaitan dengan komunitas praktisi juga ya Bu ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Ibu di 2 bulan ke belakang. Wah ini sangat luar biasa ya Bu ya. Saya senang sekali ternyata banyak ini juga banyak masukan untuk saya juga ya Bu ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman Ibu ya. Nah, sekarang nih Bu saya ingin kita agak ke depan ya Bu ya. Kita kan sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan tanggal 31 itu pelaksanaan kegiatan lokakarya ya Bu ya. Kegiatan lokakarya ketiga nih. Kegiatan lokakarya ketiga maksimal kita laksanakan itu di tanggal 31 sekarang ya Bu, 31 Juni ini. Nah, saya ingin menanyakan di lokakarya kedua kemarin saya akan memberikan oleh-oleh ke Ibu nih ya. Kan PR ya Bu ya ke Ibu yang nanti dibawa untuk dikerjakan di sekolah Ibu bersama dengan aparat sekolah, dengan Bapak KS juga ya mungkin. Nah, saya ingin bertanya nih, apakah Ibu telah menyelesaikan tugas untuk karya 3 atau belum nih? Ini Bu, yang ini ya Bu ya? Iya betul. Betul Bu yang itu. Terima kasih Bu oleh-olehnya. Sama-sama. Kalau menyelesaikan tugas sepertinya belum Bu. Mohon maaf nih. Ya. Belum waktunya ya Bu ya, ketika saat ini memang kegiatan sedang padat merayap ya Bu ya. Ya betul. Jadi kan kesulitan ini untuk menyelesaikan
penugasan mandiri di Lokakarya 3 ini karena apa ya, berdepatan dengan kalau saya sih manajemen waktu saya juga ya. Saya memanage waktu saya, kemudian ada tugas-tugas sekolah nih yang harus saya prioritaskan dahulu waktu itu. Adanya betul, PAT, betul. kemudian pengolahan nilai raport. Nah, itu Bu, jadi mohon maaf nih Bu. Iya, tidak apa-apa. Tadi Ibu kan sudah berbicara tentang kesulitan ya Bu ya, kesulitan ketika Ibu mengerjakan tugas di Lokakarya 3 nih ya. Iya, Nih, saya ingin tahu nih Ibu bagaimana nih cara untuk mengatasi kesulitan tersebut Bu? Ya. Karena gini Bu, karena memang tugas sekolah itu memang prioritas ya Bu ya. Apalagi kan saya sebagai guru mata pelajaran, juga sebagai wali kelas. Nah itu memang tugas-tugas itu tidak bisa saya wakilkan kepada orang lain Bu. Nah jadi saat itu ya udah saya selesaikan dulu tugas dari sekolah. Nah insya Allah nih ke depan saya akan mencoba ya Bu, step by step akan mencoba melaksanakan. Tapi kalau baca-baca udah Bu. Kalau ini kan memang tugasnya tertulis kan, jadi saya sudah baca-baca. Kemudian ada hal-hal yang harus saya ajak nih di kegiatan penugasan ini. Kan di sini saya harus diskusi dengan murid, kemudian diskusi dengan orang tua, komite sekolah. Nah ini sudah saya baca dan sudah mulai remeng-remeng gitu lah Bu, ada remeng-remeng tuh, ada remang-remang, oh ya remang cuaca itu gitu loh, what should I do, insya Allah sudah ada ke sana Bu. Iya. Baik, alhamdulillah ya Bu Atin ya. Walaupun misalkan Bu Atin belum menyelesaikan seluruh kegiatan tugas di Lokakarya 3, tapi Bu Atin sendiri sudah mulai menyelesaikan step by step kegiatan-kegiatan yang memang harus dikerjakan lebih dulu, dan ini juga Lokakarya sudah mulai Ibu kerjakan ya Bu ya. Dimulai dengan Ibu sudah mulai mempersiapkan siapa-siapa saja yang nanti perlu dihadirkan, perlu diajak komunikasi mungkin ya Bu ya. Nah, luar biasa itu juga sudah merupakan suatu usaha ya Bu ya untuk mengatasi berbagai kesulitan. Nah, Ibu sudah berusaha untuk memanage waktu juga sebaik mungkin supaya pada saatnya Lokakarya ini PR dari saya ini sudah selesai. Nah, iya. Ini aja mungkin Bu, ini boleh bertanya dulu Bu? Boleh, Mangga. Nah, kalau untuk diskusi dengan murid itu bisa online atau bisa tatap muka, bagaimana kondisi mungkin ya? Iya, betul Ya, Bu Atin. Yang dibutuhkannya dokumentasi juga Bu? Iya, betul. Nanti perlu ada dokumentasi juga. Pelaksanaannya bisa secara daring, bisa secara luring juga. Nanti dilihat kondisi saja, Bu. Jangan memaksakan kita luring, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Yang terpenting adalah jaga kesehatan, Bu. Tetap. Mangga, silakan mau daring, mau luring, silakan gitu. Itu Ibu yang mengatur. Yang penting nanti ada dokumentasi dan tercapai tujuan ya, Bu ya. Terutama tercapai tujuan ya, gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin Ibu? Cekap dulu Ibu. Oh iya, mangga, siap. Tadi saya berarti sudah menanyakan ya Bu ya oleh-oleh untuk Lokakarya 3. Nah, sekarang saya ingin ngobrol lagi nih Bu. Ketika misalkan Ibu mendapat umpan balik dari yang diterima murid ya Bu. Yang dilakukan oleh murid, maaf ya, bukan yang diterima oleh umpan balik dari muridnya, apa perbaikan yang akan Ibu lakukan gitu ya mengenai praktik penerapan positif disiplin di kelas Ibu gitu. Jadi kan tadi Ibu sudah melaksanakan budaya positif di kelas nih. Di kelas Ibu nih, anak-anak sudah merespon. Responnya kan tadi beragam ya Bu ya. Nah, mereka memberikan balik juga ke Ibu. Nah, bagaimana Ibu menyikapinya gitu? Menyikapinya, apakah misalkan itu masukannya menjadikan bahan perbaikan gitu? Ya. Alhamdulillah Bu, dari kegiatan odol itu kan saya juga mencoba meminta pendapat dari anak-anak,
memang dari sana kemudian saya mencoba mencatat beberapa hal yang itu menjadi PR bagi saya, Bu. Nah, yang pertama itu adalah anak-anak kesulitan ketika mereka harus menuliskan hasil baca kata kunci yang mereka Iya. dapatkan dari Al-Quran atau Alkitabnya. Jadi artinya di sini saya juga jadi terpikir, oh iya dari saya sendiri, dari sayanya belum memberikan latihan bagaimana cara bagaimana cara membuat atau menuliskan kata kunci yang saya maksud. Jadi artinya saya harus memberikan bekal dulu nih, memberikan bekal ke mereka bagaimana cara membuat laporan dari kegiatan odol. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya anak-anak yang belum tersentuh, nah maka saya mencoba mentargetkan lanjutan dari kegiatan ini. Saya akan mencoba meluangkan waktu lagi yang lebih untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak yang tadi belum tersentuh. Kemudian perbaikan ke depannya saya harus lebih mempersering komunikasi dan sharing dengan rekan guru. Nah ini yang karena kan ini bukan nggak mungkin sih, harapannya odol ini bisa menjadi budaya positif di sekolah, bukan di kelas saya saja gitu. Jadi nanti perbaikannya saya akan lebih sering mengkomunikasikan kegiatan odol ini kepada rekan-rekan guru, yang mudah-mudahan mereka ada yang mendapat pengisian yang sama tadi sehingga bisa melaksanakan sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Itu Ibu. Iya, alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Ibu melakukan banyak perbaikan ya Bu ya dari umpan balik yang diberikan oleh siswa ya Bu ya. Ya. Ini merupakan hal yang luar biasa sekali ya Bu Atin ya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang umpan balik dari budaya positif ya Bu ya. Nah, sekarang perintis ya Bu ya. Nah, komunitas praktisi, maaf ya, komunitas praktisi. Di sini kan Ibu masih dalam tahap merintis ya Bu ya, belum terbentuk komunitas praktisinya itu apa, belum kan ya? Nah, strategi Ibu nih yang Ibu lakukan ya apa untuk segera bisa memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Ibu gitu. Ya. Yang kebayang oleh saya itu berarti ini Bu mulai sekarang gitu, jangan ditunda-tunda gitu. Betul, ya, betul. jadi itu mulai dari sekarang. Jadi jangan ditunda-tunda. Kemudian tadi siapapun atau berapapun jumlah orang yang mau banyak atau mau sedikit, yuk ya yang terbayang oleh saya itu ya yuk kita bareng-bareng gitu, bareng-bareng untuk membentuk komunitas ini. Tadi dengan dari saya juga harus memperjelas mungkin ya, memperjelas dan mempersering ngobrol sama teman-teman gitu, sehingga mereka juga jadi ngeh, oh iya, oh enggak gitu kan, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang kemudian lebih mempersering sharing ya. Itu Bu. Iya baik ya, jadi Ibu sudah memiliki strategi-strategi ya Bu ya untuk membentuk komunitas praktisi di sekolah Ibu. Dimulai dari Ibu tidak menunda-nunda, jadi Ibu mulai dari sekarang. Nih saya mau kerja ini. Bu, kerjakan lah gitu. Oh iya betul ya, betul. Mulai dari sekarang, kemudian Ibu juga intens untuk berkomunikasi dengan rekan ya, semakin sering juga untuk sharing juga dengan rekan. Nah ini mudah-mudahan ya Bu ya, komunitas praktisi yang Ibu harapkan itu bisa segera terbentuk ya Bu ya di sekolah Ibu. Dan bisa mewadahi ya, bisa mewadahi untuk kedepannya untuk perbaikan kegiatan pembelajaran yang lebih baik ya Bu ya. Ya. Nah Ibu mungkin alhamdulillah nih kita sudah masuk ke bagian akhir pendampingan Ibu ya, nggak kerasa ngobrol sana kemari nih. Nah Ibu nih
Saya ingin menanyakan nih, perubahan yang menyenangkan nih, yang Ibu rasakan ya, setelah Ibu menerapkan praktis disiplin di sekolah dan berdiskusi dalam kegiatan pendampingan ini. Yang pertama mah, kalau sama Bu Dina mah semangat terus, Bu. Itu ya, saya rasakannya ya, jadi dapat suntikan semangat terus gitu kan. Apa yang mau mau daring mau tatap muka itulah Bu Dina mah selalu semangat terus. Itu yang saya rasakan auranya gitu kan. Kemudian kalau apa ya, tadi kaitannya tadi apa perubahan ya? Perubahan Ya. yang kalau kaitannya sama odol Bu, saya jadi semakin apa ya, lebih bersemangat itu ketika begini, ketika ada kejadian menarik ketika anak melaporkan di WA, kemudian saya bilang, oh alhamdulillah ya Nak, terima kasih gitu. Dia bilang gini, terus kamu saya bilang, oh mudah-mudahan Allah memberikan pahala ya gitu. Terus anak itu menjawab gini, iya Mem, Mem juga dapat pahala loh dengan mengajak kami ikut kegiatan ini, ya kan? Kata saya, oh iya ya bener ya gitu. Mudah-mudahan saya juga kebagian pahala itu kan. Iya, Jadi amin, itu yang amin. menjadikan lebih semangat. Oh iya ya betul, ini kan satu kebaikan nih, satu kebaikan. Kemudian dikerjakan bersama-sama itu juga satu kebaikan yang masa kita jadi nggak bersemangat sih gitu. Nah Iya, itu betul. sih kalau kaitannya dengan praktik baik Bu. Kalau dengan tadi apa namanya dari dapat semangat, suntikan semangat, ya kemudian ya itulah yang apa yang saya rasakan begitu Bu. Harus selalu semangat memang ya kita tuh. Betul, iya. Kadang kala ya itu semangat itu biasanya naik turun ya Bu ya. Ya, Kadang-kadang tergantung juga kondisi gitu ya. Kondisi kita banyaklah fisik, psikis juga ya sangat berpengaruh. Tapi tetap kita kalau kita kembali lagi niatkan ini semua ibadah. Semangat, bismillah gitu. Semuanya jadi mudah-mudahan bisa lebih indah gitu ya. Nah, Ibu alhamdulillah berarti ada kesenangan yang Ibu dapatkan terutama ketika Ibu mendapatkan laporannya via WA dari anak gitu ya. Selain Ibu memberikan suntikan kata-kata indah pada anak atas capaian mereka, Ibu juga mendapatkan suntikan kata-kata indah dari anak-anak. Ya, yang mengatakan itu juga mendapatkan pahala, ucapan terima kasih. Nah, itu merupakan hal yang luar biasa ya, Bu ya. Hal yang sangat menyenangkan gitu. Luar biasa itu, Bu. Iya, jadi kita juga jadi lebih semangat dan termotivasi ya, Bu ya. Kadang-kadang ketika down, kata-kata itulah yang menjadi penyemangat kita, ya, yang menjadi penyemangat Ibu. Setuju, Bu, setuju sekali. Nah, alhamdulillah, itu hal yang menyenangkan kan. Iya, betul. Oke. Nah, saya juga ingin bertanya kembali nih Bu Atin nih, hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan ya setelah proses pendampingan hari ini. Apa nih yang menarik? Kalau yang menariknya, saya bisa sharing ini Bu, kan tadi dengan saya sharing kegiatan ini juga saya sih merasakannya menarik karena saya bisa menyampaikan berbagi apa namanya pengalaman juga gitu kan. Oh, yang mudah-mudahan apa namanya pengalaman saya ini juga apa namanya menjadi hal yang menarik juga ya dari Bu Dina gitu kan. Ya sama-sama ada timbal balik gitu kan. Seperti itu. Mendapatkan pelajaran ya Bu ya, dua-duanya saya banyak pelajaran, pengalaman mungkin ya. Yang nanti juga insya Allah ingin saya bagikan juga Bu pengalaman ini gitu ya kepada orang lain gitu ya. Ini luar biasa karena ya saya dapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, menurut Ibu nih, kenapa sih Ibu anggap hal tersebut itu menjadi menarik gitu Ibu? Ketika Ibu bisa berbagi pengalaman dengan saya, bisa sharing, bisa apa, kenapa Ibu anggap itu merupakan hal yang menarik nih Bu? Iya, karena apa ya, sama-sama saling memotivasi lah Bu ya. Iya betul ya, kan saling kondisi seperti ini kan tadi
ada kalanya semangat kita lagi turun nih. Iya. Kemudian ada kalanya juga apa namanya aktivitas kita juga kan ini di CGP bukan satu-satunya tapi juga ada yang lain Betul. kan. Iya. Jadi dengan kita bertemu nih, dengan kita bertemu seperti ini, saya jadi mengingatkan, oh iya ya, buat itu guru praktik saya di CGP, bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya di CGP Iya. dengan baik gitu, Bu. Itu juga menurut saya Iya. satu hal yang menarik sih, Bu. Gitu. Iya, bisa jadi booster ya, Bu, ya. Ya, apa namanya? Menambah imun. Iya, betul, menambah imun dan iman semoga Ya, ya. betul. Karena di sini juga kita sharing, saling mengingatkan dalam hal kebaikan ya, Bu, ya. Iya, betul Terutama betul. dalam praktik-praktik baik, jadi jangan hanya dipandang praktik baik itu hanya bermanfaat untuk hablum minanas kita saja, tapi ternyata Iya, praktik baik ini untuk hablum minallah juga loh ya. Jadi iya. alhamdulillah, Iya, jadi betul. imun dan iman gitu ya, Bu, ya. Iya, Di sini juga kita bisa ngobrol ya, mengobrol iya, tanpa beban ya, Bu, ya. Kita bisa iya. ya ngobrol untuk perbaikan ke depannya tentunya. Nah, Betul. menurut Ibu nih, di sini apa yang sudah baik gitu dari pendampingan saya saat Hmm, ini dan iya, apa yang harus diperbaiki nih ke depannya gitu. iya. Yang pertama itu kalau Bojana tepat waktu itu yang saya suka ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa sudah berarti kita bertemu dengan di 3 kali ya Bu ya di Ya, penampungan ini. alhamdulillah. Saya melihatnya Bojana on time itu yang saya suka. Bagus itu harus dipertahankan. Alhamdulillah, amin. Terus uh, apa ya? Kalau kalau masalah semangat, kan terus kalau saya melihatnya dari awal juga Bu Dina semangat terus, itu kan itu yang kemudian menjalar gitu kan, itu yang kemudian jadi ditransfer pada saya pribadi, apa namanya, yang saya syukuri itu kan jadi enak, apa ya namanya, friendly gitu Bu. Iya, Ya, saya friendly, sama jadi saya. saya tidak merasa aduh sieun atau kaku gitu ya. Nah, itu satu hal yang menurut saya hal yang positif dari ibu. Nah, kalau misalnya apa namanya untuk yang apa kalau yang diperbaiki, saya pikir kan kalau pengennya sih kita bertemu tatap muka langsung ya Bu ya. Nah, Iya, tapi kan betul. kondisinya memang sekarang kita diharuskan seperti ini dulu. Jadi mungkin itu bukan hal yang harus diperbaiki sih ya kita mau terima aja gitu. Harus Iya, seperti itu. betul. Itu kita aja Bu. Pokoknya Bu Dina tetap Iya. semangat, terus menginspirasi, Alhamdulillah. terus memberikan apa namanya aura-aura positif untuk anak, bukan anak, guru-guru bimbingannya gitu. Iya, ke rekan, bukan bimbingan, rekan ya, rekan Oh iya kita rekan, itu rekan. namanya rekan, Kita rekan rekan di bimbingan. sini. Iya, kita rekan Ya, Insya selama Allah. di perjalanan ini Jazakumullah Ibu, adalah udah ini udah memberikan suntikan-suntikan motivasi, alhamdulillah. iya, Terus alhamdulillah, membimbing gitu. sama-sama. Iya, sama-sama terima kasih. Saya juga mendapatkan suntikan motivasi juga dari Bu Atin, dari rekan-rekan yang lain juga. Apalagi ketika saya melihat, aduh begitu banyaknya tugas CGP, dan saya ingin melakukan apa nih? Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Ya, gitu ya? betul. Nah itu mungkin Bu Atin. Nah alhamdulillah Bu Atin ya tidak terasa kita sudah di akhir ya, di akhir pendampingan saya mendapatkan banyak sekali kebermanfaatan ya, banyak sekali manfaat yang saya peroleh hari ini ya. Saya juga mendapatkan banyak sekali pembelajaran di hari ini ya. Ya. Saya juga bisa mendapatkan banyak motivasi di hari ini, banyak tips-tips gitu yang Ibu kemukakan dan akhirnya saya pikir itu bisa saya terapkan juga loh gitu ketika Ibu berusaha untuk mengatasi berbagai tantangan yang Ibu hadapi. Nah, itu oh iya ya. Jadi saya membuka membuka pemikiran saya juga menjadi bahan masukan juga untuk saya gitu. Alhamdulillah di sini kita betul-betul saling bersimbiosis mutualisme ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya silaturahmi kita tetap berjalan. Mudah-mudahan kita iya, mudah-mudahan kita juga segera bisa bertemu ya Bu ya, tatap muka langsung
gitu ya. Mudah-mudahan program guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai Amin. dengan tujuan dan kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk semua orang gitu ya Bu ya, Amin. terutama di dunia pendidikan yang kita geluti. Baik Bu Amin. Atin, mungkin terima kasih, sekian pendampingan saya hari ini. Semoga Ibu tetap sehat ya, Amin. Ibu tetap semangat. Bu Dina Ya. juga ya. Ya, amin. Salam juga untuk keluarga. Insyaallah. Iya. Pamit saya Ibu. Jangan dulu Bu. Sebentar. Saya di stop dulu ya recordingnya.